Oke, kita mulai belajar lagi ke BPS. Jadi kita panggil BPS tersebut, maka akan masuk ke dalam sistem aplikasi komputer seperti yang Anda lihat seperti ini. Kemudian apabila kita ingin menggunakan sejenis Excel ya, jadi yang dipilih yang ini. Apabila Anda menggunakan untuk pengetikan, yang dipilih yang di sini. Jadi karena kita itu masih mempelajari tentang spreadsheet ya, ini kita klik dulu. Kemudian di dalam spreadsheet ini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan untuk Anda ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kemudian yang berikutnya, nanti caranya bagaimana, Anda ikuti step by step. Yang pertama kita lanjutkan ke materi kita dengan melakukan klik pada bagian blank. Kemudian untuk membuka, Anda bisa di sini atau lewat menu di sini bisa. Kemudian open bisa, atau langsung di sini bisa. Jadi yang di materi sebelumnya itu apabila Anda sudah mempunyai sebuah file, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah materi lanjutan dari hal yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Maka untuk selanjutnya di sini misalnya kita melanjutkan lagi ya. Perhatikan di sini ada timba untuk melakukan pengecoran, kemudian cetok kecil, misalnya ada cetok besar, ada cangkul. Kemudian misalnya Anda tidak cukup ya, tidak cukup itu barisnya harus nambah. Caranya melakukannya adalah dengan klik kanan di daerah lembaran ya, misalnya di sini itu klik kanan, kemudian insert ya, di sini insert, kemudian insert row. Nah, di dalam insert row itu kalau Anda hanya menyisipkan satu, itu satu buah itu di sini tertulisnya satu. Kalau misalnya kurangnya dua, nah ini langsung seperti ini. Maka secara otomatis di sini akan tergeser ke bawah dua buah baris. Kemudian bagaimana dengan nomor urutannya? Ya, kita tidak perlu khawatir ya. Jadi kita di sini kita langsung tarik seperti ini. Dia langsung melanjutkan. Nah, kemudian misalnya Anda membeli lagi bahan-bahan yang lain untuk kerjaan di bidang pemborongan ya, khususnya untuk jurusan bangunan. Karena materi ini dirancang untuk cenderung untuk jurusan bangunan, bukan berarti untuk jurusan yang lain tidak bisa, tetapi lebih cenderung ke jurusan bangunan. Secara umum tetap kita akan sampaikan step by step. Kemudian saya akan tambahkan lagi, misalnya kita harus membeli apa ya, misalnya harus membeli keperluan tinta printer ya, untuk laporan-laporan kan kita membutuhkan banyak ya, jadi banyak tinta atau mungkin kertas, membeli staples banyak ya. Jadi nah ini di sini ini bisa diketikkan ya, misalnya kayu atau yang lain, dia otomatis muncul ya di sana. Kertas misalnya, kertas HVS. Nah, Anda ketik seperti ini. Kemudian masukkan lagi materi yang lain. Misalnya Anda harus membeli tinta atau raffia, misalnya raffia. Jadi terserah ya. Nah, sekarang di sini kertas itu ya ukurannya rim ya, rim. Nah ini, nah misalnya ukurannya rim. Jadi misalnya Anda ketikkan B, ya ini bisa buah, bisa lembar, karena di atas sudah pernah kita melakukannya. Ya, untuk raffia itu biasanya ya buah ya. Jadi kalau kita ketik ini langsung geser ke sini. Nah, jadi kita enaknya komputer itu seperti ini untuk cetok ya, buah. Nah, ketik B saja langsung geser
meter gitu. Cangkul ya sama seperti ini. Nah, kemudian harganya atau jumlahnya di sini. Nah, ini hanya contoh ya. Contoh ya. Jadi Anda isikan ini sembarang, ini contoh saja. Nah, kemudian harganya. Nah, begitu kita isikan ya. Kemudian rumusnya ya, kita lihat ya. Nah, di sini kita isikan. Nah, untuk bagian rumus yang tidak terdetek di sini, Anda tidak perlu bingung. Jadi letakkan saja di sini, lalu di bagian ini kursornya berubah seperti ini, tarik ke bawah. Nah, kemudian supaya untuk membedakan, ini bisa Anda blok seperti ini. Nah, warnanya misalnya kita harus berubah merah dan tebal. Nah, jadi itulah kenyamanan yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya ya, jangan lupa untuk selalu melakukan penyimpanan terhadap apa yang Anda lakukan. Kemudian supaya tulisannya bagus ya, karena angka itu selalu berada di sebelah kanan. Jadi hurufnya yang ikut angkanya, bukan angka yang ikut hurufnya. Ini saran saya ya. Jadi Anda boleh melakukan yang lain, misalnya Anda tidak berkenan. Nah, ini diblok saja, diblok. Kemudian ini pilih yang ini, align text right. Nah, dia langsung ke sebelah kanan. Kemudian berikutnya, nah, kita akan belajar tentang logic ya, dengan menggunakan logic atau logika. Ya, orang membeli barang itu tentunya satu saat kalau yang Anda beli itu banyak, ya itu akan diberi diskon oleh si pihak toko atau galangan atau di mana Anda beli. Ya, misalnya ini total harganya, kemudian harga diskon ya, harga diskon. Nah, harga diskon itu karena kurang lebar, ya ini kita lebarkan, seperti ini. Nah, ini ditempatkan di kanan lagi. Nah, caranya adalah seperti ini. Kemudian setelah masuk di sini, itu Anda masuk ke more function. Di more function ini setelah Anda lakukan klik, pilihlah di sini, ini jangan all. Kalau all itu nanti semua rumusnya dikeluarkan. Ya, baik di sini maupun di Excel sama. Jadi yang di sini yang dipilih cukup namanya logical. Kemudian ini tetap semuanya akan kita bahas, tapi yang pertama saya bahas adalah if. Kemudian Anda klik OK. Nah, di sini logical, itu cara membacanya begini. Logical test. Nah, logical test yang dites itu yang mana? Yang dites yang ini. Jika yang ada di sini itu lebih besar, ya, atau sama dengan, ya, lebih besar berapa? Misalnya Anda belanja itu lebih besar 1 juta. Nah, ketika saja di sini 1 juta. Nah, 1, 2, 3. Kemudian cara membacanya, lalu Anda pindahkan di sini. Jika yang ada di sini itu di atas 1 juta, maka yang ada di sini, ya itu kembali lagi, itu dikalikan dengan ya 0,9. Loh. Kenapa? Ya, maksudnya bayarnya itu hanya 90%. Jadi Anda langsung dipotong 10%-nya gitu loh maksudnya. Jadi kalau tidak, ya sudah, apa yang ada di sini itu tuliskan apa adanya. Oke. Nah, ini kan tidak di atas 1%. Tidak di atas 1 juta. Bukan 1% ya, tadi maaf. Ya, maka Anda harus bayar sebegini ini. Tapi coba ini kalau sudah, kita akan copy ke bawah. Nah, di bagian di sini karena bayarnya itu
di atas 1 juta, harusnya si kontraktor itu membayarnya 1.600.000, tapi karena dia dapat diskon 10%, maka bayarnya hanya 1.440.000. Nah, sekarang ini kita blok seperti ini, kemudian masukkan ke sistem koma. Nah, kemudian masukkan sistem ini. Nah, kemudian untuk melakukan penjumlahan ini di sini itu jangan dijumlahkan seperti ini lalu sum, jangan, karena nanti tidak efektif. Ya, jadi lebih baik saya sarankan ini di copy. Caranya Ctrl C, kemudian tempatkan di sini Ctrl V. Jadi harusnya si kontraktor mengeluarkan uang sebesar 3.614.000. Nah, akhirnya dia hanya membelanjakan uang hanya 3.454.000. Tadi bagaimanapun juga kontraktor harus berpikir sangat jeli untuk melakukan di dalam hal ini tentang teknik perencanaan anggaran. Ya, demikianlah tentang hal tersebut. Anda bisa mencoba untuk melakukan hal yang sama. Jangan lupa ini disimpan dulu. Ya, selamat mencoba, semoga berhasil.